Halo teman-teman semua, selamat datang dan jumpa lagi bareng kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, di kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Megami no Cafeteria Season 2 episode ketiga. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode dimulai dengan diperlihatkannya kafe baru milik Om Fuwa yang terlihat sangat ramai dikunjungi pelanggan, yang mana berbeda dengan kafe milik Hayato yang kini terasa agak sepi karena kehadiran pesaing baru tersebut. Dan meski begitu, rupanya Hayato telah menyiapkan rencana lain agar kafenya bisa kembali menarik para pelanggannya, mulai dari Ouka yang telah menyiapkan kostum baru dan juga Shiragiku yang mulai membuat menu makanan baru. Malam pun tiba, rupanya di sini Shiragiku menghadapi sebuah masalah, yakni ia yang masih terus gagal dalam membuat menu baru, yang mana karena selama ini Shiragiku hanya membuat menu sesuai arahan dari nenek Hayato, sehingga membuatnya pun merasa kesulitan dalam membuat menu yang baru. Dan di sini para gadis yang lain meminta Shiragiku untuk tidak perlu buru-buru, agar Shiragiku bisa fokus dalam membuat menu yang baru. Lalu setelah itu kita diperlihatkan Shiragiku yang kini sedang mencoba membuat menu baru di dapur. Dan tak lama kemudian di sini Hayato pun datang ke dapur untuk melihat langsung kerja dari Shiragiku. Lantas di sini Hayato berterus terang kepada Shiragiku bahwa jika Shiragiku tetap seperti ini, maka Shiragiku tidak akan pernah berkembang. Yang mana setiap kali Hayato meminta dibuatkan menu baru yang sedang viral, Shiragiku hanya membuat modifikasi dari menu nenek, sehingga tidak ada ciri khas tersendiri pada masakan Shiragiku. Selain itu, Hayato juga menegaskan bahwa jika Shiragiku hanya terus meniru masakan dari nenek, maka sampai kapanpun Shiragiku tidak akan pernah menjadi koki yang hebat. Yang mana alasan sebenarnya nenek membuat menu sederhana bukan karena tidak bisa, melainkan nenek hanya ingin menikmati akhir hidupnya dengan membuat menu yang biasa-biasa saja. Shiragiku yang mendengarnya pun awalnya masih merasa ragu, karena selain dirinya yang sangat mengagumi nenek, Shiragiku juga tidak ingin merubah menu yang telah diwariskan nenek kepada dirinya. Lalu setelah itu, tiba-tiba para gadis yang lainnya pun datang ke sana dan telah mendengar masalah yang sedang dihadapi Shiragiku. Yang mana di sini mereka pun mencoba mendukung Shiragiku agar bisa bebas dalam membuat menu masakan baru sesuai selera dari Shiragiku. Shiragiku yang mendengarnya pun akhirnya bisa termotivasi, sehingga kini ia akan berusaha membuat menu baru versinya sendiri. Lalu keesokan harinya kita diperlihatkan Riho yang kini sedang belanja bahan makanan di pasar. Dan saat di sana tiba-tiba dirinya bertemu dengan Ririka yang merupakan idol yang bekerja di kafe saingannya. Yang mana di sini sepertinya Ririka hanya ingin pamer kepada Riho karena kafenya yang kini lebih ramai daripada kafenya Riho. Dan meskipun Riho terus diejek Ririka, namun di sini Riho terlihat cukup tenang karena sepertinya Riho memiliki sebuah rencana lain agar ia bisa epic comeback. Lalu di saat yang sama kita diperlihatkan Shiragiku yang kini telah berhasil membuat menu masakan baru. Dan di sini Hayato pun merasa cukup bangga atas kerja bagus dari Shiragiku. Namun tak disangka rupanya Akane juga ikut andil dalam pembuatan menu baru ini, meskipun dirinya tidaklah semahir Shiragiku. Yang mana karena dulu Akane pernah dipaksa belajar memasak oleh keluarganya, sehingga ia bisa tahu tentang dasar-dasarnya saja. Dan di sini awalnya Hayato merasa agak cemas dengan biaya pembuatan menu baru ini, apakah harganya bisa bersaing dengan kafe sebelah. Dan ternyata semua bahan sudah diurus oleh Riho, sehingga Riho bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Lalu di saat mereka yang sedang membahas Riho, rupanya saat ini Riho pun baru saja pulang, dengan ia yang kini membawa partner bisnis dari Hayato. Yang mana di sini Riho telah mempersiapkan rencana barunya agar dirinya bisa mengalahkan kafe milik Fuwa. Hari esok pun tiba. Saat ini kita diperlihatkan Ririka yang sedang melakukan live streaming agar dirinya bisa menarik penontonnya untuk datang ke kafe ini. Dan di sini rekan-rekannya pun terlihat kasihan dengan Ririka yang harus live setiap hari hanya demi membuat kafe ini ramai pelanggan. Lantas di sini Ririka pun menjelaskan
bahwa setelah dirinya mendapatkan uang yang banyak dari suksesnya kafe ini, ia akan pindah ke agensi idol yang lebih bagus untuk menggapai cita-citanya di dunia hiburan. Namun tak lama setelah itu, kini tiba-tiba mereka mendapatkan kabar buruk bahwa saat ini tiba-tiba banyak sekali pelanggan yang datang ke kafe milik Hayato. Lalu setelah Ririka dan yang lain melihat berita di YouTube, rupanya Riho sengaja menyebarkan dirinya di media bahwa mantan artis cilik seperti Riho kini memilih bekerja di sebuah kafe di pinggir pantai. Selain itu, yang menjadi daya tarik para netizen karena Riho yang bertekad untuk meneruskan kafe tersebut, apalagi setelah kafe Hayato mengupdate menu dan juga kostum baru pelayannya, sehingga membuat netizen pun penasaran untuk datang ke sana. Seketika itu, Ririka yang melihatnya pun merasa cukup kesal karena bisa-bisanya Riho memanfaatkan karirnya yang sudah hancur untuk bisa epic comeback dalam pertarungan bisnis kafe ini. Lalu setelah itu, kita diperlihatkan beberapa hari yang lalu di saat Riho yang telah memanggil wartawan ke kafe Hayato. Dan di sini awalnya Hayato merasa agak keberatan karena waktu itu Riho juga tidak ingin jika masa lalunya sampai tersebar ke media. Namun karena Riho kini telah membulatkan tekadnya demi kafe peninggalan nenek, sehingga dirinya akan berjuang sekuat tenaga agar jangan sampai kafe ini gulung tikar. Dan di sini Riho mencoba menggoda Hayato bahwa jika Hayato masih merasa tak enak dengan dirinya, maka sebagai gantinya Hayato harus mau menjadi pacarnya. Namun karena di sini Riho masih ingin fokus dalam pekerjaannya, sehingga ia pun menarik kembali kata-katanya tersebut. 3 minggu pun berlalu, kini kita diperlihatkan kafe milik Hayato yang masih ramai sejak viralnya Riho yang bekerja di sini. Dan meskipun kini toko sedanglah ramai, rupanya di sini Hayato sengaja meminta Riho untuk tidak ikut melayani pelanggan karena Hayato merasa khawatir jika sampai penggemar Riho datang ke sini secara bersamaan, maka akan membuat Riho merasa kerepotan. Lalu di sisi lain kita diperlihatkan Riho yang sedang menonton live streaming dari Ririka, yang mana di sini Ririka sedang meminta bantuan kepada para penggemarnya agar mau datang lagi ke kafenya yang kini sedanglah sepi. Dan di saat yang sama ketika Ririka setelah live stream, di sini ia pun dibuat marah oleh rekan-rekannya yang malah pergi membeli menu baru di kafe sebelah. Selain itu, melihat Ririka yang begitu ambisius, di sini Takasaki mencoba mengomentari Ririka bahwa karena Ririka memiliki pengikut yang banyak di sosmed, harusnya tidak mengapa jika nantinya Ririka keluar lebih cepat karena kafe ini yang bangkrut. Namun di sini Ririka pun menegaskan bahwa dirinya tidak ingin kalah dari Riho yang dulunya merupakan mantan artis cilik. Apalagi setelah melihat Riho yang berhasil comeback dalam menarik pelanggan, sehingga ia juga tidak ingin kalah dalam persaingan bisnis kafe ini. Lalu selang beberapa saat, kini mereka pun dikejutkan dengan Riho yang datang ke sini sambil membawa menu baru dari kafe Hayato. Dan karena sebelumnya Riho sempat menonton live dari Ririka yang saat itu sedang mengemis kepada para penontonnya untuk datang ke sini, sehingga di sini Riho pun merasa cukup kesal karena ia merasa Ririka meremehkan dunia hiburan, yang mana Riho mencoba memperingati Ririka bahwa dalam dunia hiburan Ririka tidak hanya bermodalkan penampilan saja, melainkan harus bisa berbagai hal seperti bernyanyi ataupun akting. Mendengar hal itu, Ririka pun merasa agak kesal karena ia juga sedang berusaha dalam mengembangkan dirinya. Selain itu di sini Ririka juga mendapatkan pembelaan dari rekan-rekan kerjanya bahwa Ririka selama ini juga sudah berjuang agar bisa menggapai cita-citanya. Namun karena di sini Ririka masih membanggakan para penggemarnya bahwa mereka yang akan selalu mendukung Ririka apa adanya, sehingga di sini Riho pun kembali memprovokasi Ririka bahwa Ririka tidak akan bisa menandingi orang berbakat seperti dirinya karena yang dicari dalam dunia hiburan adalah orang yang memang pandai dalam berbagai hal. Dan di saat Ririka yang sedang merenungi dirinya, di sini Riho pun dikejutkan dengan Ririka yang belum mematikan siaran langsung dari channel YouTube-nya. Lalu setelah Riho pergi, di sini awalnya Ririka mengira bahwa penggemarnya pasti akan meninggalkan dirinya setelah mendengar percakapannya dengan Riho tadi. Namun tak disangka rupanya Ririka di sini malah mendapatkan dukungan dan justru Riho yang mendapatkan ejekan dari netizen. Hal ini dikarenakan Riho dianggap agak keterlaluan dalam memperlakukan Ririka yang lebih muda. Dan di sini akhirnya mereka pun sadar tentang alasan Riho datang ke sini, yakni agar bisa membangkitkan semangat dari Ririka sehingga Ririka bisa fokus dalam mengembangkan hal yang lain.
Lalu di saat yang sama ketika Riho menghampiri Hayato, rupanya di sini Hayato sudah tahu tentang yang dialami Riho karena Hayato tadi juga melihat live streaming dari Ririka. Dan ternyata di sini Hayato sudah memahami yang dilakukan Riho, yakni agar Riho bisa membangkitkan semangat dari Ririka. Seketika itu Riho pun makin dibuat baper oleh Hayato karena Hayato yang bisa memahami dirinya. Oke, untuk pembahasan anime Megami no Cafe Season 2 episode 3 cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kami admin Yuna pamit undur diri, see you in the next video.